tentang penyakit Parkinson. Perkenalkan, saya Yuni Ulfia dengan nomor induk mahasiswa 2019-01245 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Windy Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 2019-01243. Perkenalkan, nama saya Windu Arya Rita dengan nomor induk mahasiswa 2019-01244. Perkenalkan, nama saya Yurida Royan Isabella dengan nomor induk mahasiswa 2019-01246. Apa sih penyakit Parkinson itu? Jadi, Parkinson adalah salah satu penyakit neurodegeneratif atau penyakit yang keterkaitannya dengan persarafan yang paling banyak dialami pada usia lanjut dan jarang di bawah umur 30 tahun. Penyakit Parkinson merupakan penyakit saraf yang mempengaruhi bagian otak yang berfungsi untuk mengkoordinasikan gerakan tubuh kita. Akibatnya, para penderita akan kesulitan mengatur gerakan tubuhnya, tremor, termasuk saat berbicara, berjalan, dan menulis. Patofisiologis dari penyakit Parkinson sendiri yaitu adanya kerusakan yang sifatnya itu progresif pada neurodegeneratif substansa nigra pars compacta, merupakan faktor dasar munculnya gejala penyakit Parkinson. Timbulnya respon motorik yang abnormal menyebabkan terjadinya penurunan neurotransmitter dopamin. Kerusakan neuron yang menyebabkan kadar dopamin menjadi berkurang hingga di bawah batas fisiologis, maka gejala klinis dari penyakit Parkinson akan muncul. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala penyakit Parkinson. Sebenarnya banyak sekali gejala dari penyakit Parkinson yang dapat digolongkan dalam gangguan motorik dan non-motorik, dan gejala pada setiap individu pun bisa berbeda. Ada 4 gejala kardinal motorik yang digunakan untuk menegakkan diagnosis. Sementara gejala non-motorik merupakan tantangan tersendiri bagi pasien dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 4 gejala motorik utama dari penyakit Parkinson yaitu tremor, bradykinesia, rigiditas, dan instabilitas postural. Selanjutnya yaitu pengobatan pada penyakit Parkinson. Pemberian obat-obatan bertujuan untuk meningkatkan atau menggantikan dopamin dalam tubuh. Jenis obat-obatan yang dapat diresepkan oleh dokter diantaranya yaitu anticholinergik seperti benztropin dan trihexyphenidyl untuk mengurangi tremor. Kemudian ada levodopa yang dikombinasikan dengan carbidopa untuk menangani gangguan gerak tubuh dan tremor, serta ada agonis dopamin seperti pramipexole, rotigotin, dan ropinirol untuk menggantikan fungsi dopamin di dalam otak. Selanjutnya yaitu terapi. Terapi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama fisioterapi. Terapi ini bertujuan untuk membantu mengatasi kaku otot dan nyeri di sendi sehingga meningkatkan kemampuan gerak dan kelenturan tubuh. Fisioterapi juga bertujuan untuk meningkatkan stamina dan kemampuan pasien dalam beraktivitas sehari-hari secara mandiri. Selanjutnya yaitu terapi wicara. Terapi ini dapat dianjurkan oleh dokter bila si pasien mengalami kesulitan bicara dan menelan air liur atau makanan. Dan yang ketiga ada psikoterapi. Pada pasien yang juga mengalami depresi, dokter akan menganjurkan untuk menjalani terapi dengan psikolog. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan dari Parkinson. Jadi, pengobatan Parkinson ini ada secara terapi dan ada secara operasi. Di sini saya akan menjelaskan secara operasi, di mana tindakan ini dilakukan jika pemberian obat-obatan tidak meringankan gejala dari Parkinson. Maka dari itu, dokter akan melakukan tindakan operasi. Tindakan operasi dari penyakit Parkinson ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada DBS atau Deep Brain Stimulation, di mana operasi ini dilakukan dengan cara menanamkan elektroda di area otak yang terganggu. Yang kedua ada operasi gamma knife surgery, di mana operasi ini dilakukan bila pasien tidak dapat menjalani tindakan dari DBS tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahan dari penyakit Parkinson. Yang pertama ada olahraga aerobik.
Latihan olahraga aerobik ini secara teratur dapat diyakini mengurangi peradangan di otak yang juga dapat menjadi penyebab penyakit Parkinson. Yang kedua, hindari paparan racun. Dilansir dari Parkinson Foundation, faktor lingkungan seperti paparan pestisida, herbisida, polutan udara, dan logam dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit Parkinson. Oleh karena itu, salah satu bentuk pencegahan dari penyakit Parkinson ini adalah dengan menghindari paparan terhadap senyawa berbahaya tersebut. Di sini saya akan melanjutkan cara pencegahan penyakit Parkinson. Dan yang ketiga yaitu mengonsumsi sayuran. Mengonsumsi sayuran dapat menyehatkan tubuh dan dapat mencegah penyakit Parkinson. Dan asam folat yang berwarna hijau salah satunya itu brokoli dan bayam. Dan yang keempat yaitu mengonsumsi asam lemak omega 3 yang mana dapat mengurangi penyakit Parkinson, yaitu salah satunya ikan salmon dan telur. Yang kelima yaitu mengonsumsi kafein, yang mana orang yang mengonsumsi kafein jarang ditemukan penyakit Parkinson, yaitu salah satunya kopi dan teh. Dan yang keenam yaitu kurangi stres. Mengurangi stres dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan pada jangka waktu lama di dalam tubuh. Dan yang ketujuh yaitu mengonsumsi obat nonsteroid antiinflamasi yang mana dapat mencegah penyakit Parkinson. Salah satunya obat yaitu ibuprofen dan natrium diklofenat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, Subscribe dan share.